Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku mau bikin cemilan yang cantik banget tampilannya. Warnanya juga cantik ya, warna merah putih seperti ini. Mau tahu gimana proses dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama siapkan sebuah wadah bersih dan kita masukkan 1 butir telur pakai yang ukurannya besar. Tambahkan dengan 150 gram gula pasir atau sekitar 10 sendok makan. 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP, boleh diganti dengan Ovalet atau TBM. Setengah sendok teh vanila cair atau boleh diganti dengan 1/4 sendok teh vanili bubuk ya teman-teman. Dan semua bahan ini akan kita mixer dengan menggunakan kecepatan yang bertahap, mulai dari yang terendah ke yang paling tinggi sampai nanti adonannya mengembang dan juga kental, kurang lebih sekitar 1 menit dulu ya teman-teman. Setelah 1 menit di mixer, adonannya sudah mulai mengembang dan juga kental seperti ini. Selanjutnya kita akan masukkan bahan cairnya yang terdiri dari 100 ml santan atau boleh diganti dengan susu cair. Kita masukkan semuanya ke dalam adonan, lalu mixer kembali dengan kecepatan yang paling tinggi sampai nanti adonannya mengembang, putih, kental, dan juga berjejak ya teman-teman. Untuk waktunya disesuaikan saja dengan mixer masing-masing. Kalau mixer aku 5 menit itu sudah mengembang dan juga kental ya teman-teman. Nah, kurang lebih nanti hasil akhirnya seperti ini. Jadi dia sudah mengembang, kental, dan juga berjejak. Tapi karena tadi sudah kita masukkan santannya, jadi adonannya seperti ini. Sementara kita matikan dulu mixernya, kemudian siapkan ayakan, masukkan bahan kering yang terdiri dari 150 gram tepung terigu protein sedang, aku pakai segitiga biru, 1 saset susu bubuk atau sekitar 30 gram, setengah sendok teh baking powder, dan ini akan kita ayak supaya tidak ada yang bergumpal ya. Kalau sudah selesai diayak, lanjut kita mixer lagi, tapi sebelum dinyalakan, kita aduk dulu supaya tepungnya tidak berterbangan. Nah, kita kira kalau sudah seperti ini, kita hidupkan kecepatan yang paling rendah saja ya teman-teman. Kita akan mixer sampai asal tercampur saja, tidak perlu lama-lama supaya nanti adonannya tidak turun dan hasilnya tidak bantat ya. Setelah sekitar setengah menit sampai 1 menit maksimal di mixer, sekarang kita matikan mixernya dan sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik dan pastikan tidak ada bahan cair yang masih mengendap di dasar adonan supaya nanti bisa mengembang dengan sempurna ya. Untuk konsistensi akhir dari adonan kurang lebih seperti ini. Kalau ditarik kira-kira hasilnya seperti ini ya, tidak terputus. Jadi insya Allah adonannya sudah tercampur rata. Lanjut, sekarang kita akan bagi menjadi 2 adonan. Yang pertama kita biarkan warna putih original seperti ini. Lalu untuk yang kedua, di sini aku akan menambahkan pasta strawberry sekitar 1 sendok makan atau disesuaikan saja dengan selera teman-teman semua. Nah, untuk menambah warna merahnya, di sini aku menambahkan pasta merah cabai dan kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Kalau misalnya warna merahnya kurang pekat, silahkan ditambah lagi ya pewarnanya. Supaya lebih mudah kita masukkan adonannya ke dalam plastik segitiga, dan di sini aku juga sudah siapkan cetakan kue talam yang motif ulir seperti ini teman-teman. Dan ini sudah aku olesi dengan margarin tipis-tipis. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai margarin, pakai minyak juga boleh supaya nanti nggak lengket ya adonannya. Lalu yang pertama kita akan semprotkan adonan berwarna putih, kurang lebih sekitar 1/3 saja ya teman-teman. Kita masukkan dulu ke semua cetakan. Kemudian masukkan adonan berwarna merah. Nah, kita masukkannya jangan penuh-penuh, kurang lebih sekitar 3/4 tingginya cetakan ya teman-teman, supaya nanti tidak luber adonannya. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya masuk ke dalam cetakan. Nah, kurang lebih semua cetakannya sudah berisi adonan dan kita akan hentakkan beberapa kali seperti ini supaya udara yang terperangkap bisa keluar ya teman-teman. Kalau sudah, selanjutnya kita akan kukus. Sebelumnya sudah aku siapkan panci kukusan atau kelakat kukusan yang airnya sudah mendidih dan beruap banyak. Kita masukkan cetakan yang sudah berisi adonan seperti ini. Lalu kita akan kukus selama 15 menit menggunakan api yang paling kecil saja. Dan untuk tutup panci yang datar, jangan lupa untuk dilapisi dengan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ke adonan. Wow, hasilnya Masya Allah, cantik banget ya teman-teman. Jadi setelah 15 menit dikukus, hasilnya cantik banget. Di bagian atasnya juga mulus seperti ini. Dan lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai.
Dan ini dia hasilnya, sudah dikeluarkan dari panci kukusan. Untuk mengeluarkannya mudah banget, tinggal ditekan-tekan saja bagian pinggirnya, lalu dicongkel sedikit bagian pinggirnya, lalu sudah deh. Nah, kalau misalnya adonannya masih ada yang belum dikukus, kemudian teman-teman bisa menggunakan cetakannya kembali dengan diolesi dengan margarin ulang ya teman-teman, supaya adonan yang berikutnya tidak menempel di cetakannya. Dan untuk mempercantik tampilannya, di bagian atasnya aku semprotkan selai stroberi, kurang lebih seperti ini, atau bisa diganti dengan topping yang lain ya, sesuaikan saja dengan selera teman-teman di rumah. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya bolu susu stroberi, warnanya merah putih, cantik banget Masya Allah, tampilannya juga bagus ya teman-teman, gemoy. Warnanya menggoda banget, tampilannya cantik banget ya teman-teman. Jadi satu resep ini aku mendapatkan hasil sekitar 40 pieces. Jangan tanya kenapa di video tidak sampai 40 pieces, karena kalau misalnya aku bikin itu anakku sudah antri di samping, jadi dia nggak sabar banget untuk mencicipi. Tapi nggak apa-apa, karena memang anaknya doyan banget kalau makan bolu yang masih hangat-hangat. Nah, kalau misalnya untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan mika panjang seperti ini, atau juga pakai mika yang satuan. Hasilnya benar-benar lembut, gemoy banget, wanginya juga gurih dari santannya, kemudian lembut banget deh teman-teman. Pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah, bisa jadi isian snack box untuk acara 17 Agustusan atau untuk sekedar acara sajian bersama keluarga, ini cocok banget. Hari ini aku mau bikin makanan jajanan tradisional yang cara bikinnya gampang banget dan hasilnya cantik banget. Mau tahu gimana prosesnya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, pertama-tama kita siapkan dulu kelapa setengah tua yang sudah diparut, dan ini akan kita berikan dengan setengah sendok teh garam. Aduk dulu sampai tercampur rata. Oh iya, supaya aromanya lebih enak, nanti di sini aku tambahkan dengan beberapa potong daun pandan. Kita aduk dulu sampai tercampur rata, dan kalau sudah ini akan kita kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan pelakat kukusan yang airnya sudah mendidih. Kita akan kukus kelapa ini kurang lebih sekitar 15 menit ya teman-teman, dengan tujuan supaya nanti kelapanya bisa lebih awet serta tidak mudah basi ya. Oke, sembari kita menunggu kelapanya tadi dikukus, sekarang kita akan membuat adonan talamnya. Aku sudah siapkan 500 gram singkong berat setelah dikupas. Kemudian ini kita potong kecil-kecil seperti ini karena kita akan menghaluskan menggunakan blender, atau teman-teman bisa memarut manual ya. Jangan lupa bagian tengahnya kita buang seperti ini. Kita siapkan gelas blendernya dan masukkan potongan dari singkong yang tadi sudah kita cuci bersih. Kemudian tambahkan juga dengan 500 ml air supaya nanti lebih mudah untuk menghaluskan ya. Nah, kurang lebih nanti setelah dihaluskan hasilnya seperti ini. Tuh sudah halus ya teman-teman, atau misalnya mau diparut boleh. Setelah itu kita siapkan mangkuk. Di sini aku sudah siapkan 1 lembar kain bersih. Kemudian tuang larutan singkong yang tadi sudah kita haluskan. Nah, ini akan kita peras ya teman-teman supaya nanti airnya bisa keluar dan kita mendapatkan singkong yang sudah tidak ada airnya lagi. Pastikan kain yang kita gunakan ini bersih ya teman-teman, supaya nanti bisa lebih higienis. Kemudian kita peras bagian bawahnya seperti ini. Nah, tujuannya supaya nanti kadar air dari singkongnya itu berkurang. Nah, setelah diperas kurang lebih hasilnya seperti ini. Dan airnya ini jangan kita buang, biarkan sampai dia mengendap, nanti akan kita ambil saripatinya. Kemudian di wadah lain kita pindahkan singkong yang tadi sudah kita peras, sudah kering ya, sudah habis kadar airnya. Kemudian kita juga akan masukkan endapan atau saripati dari singkong yang tadi sudah kita diamkan dan dibuang airnya. Agak sedikit lengket tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja diambil pakai spatula. Kemudian tambahkan dengan 125 gram gula pasir, 100 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanila cair atau ini boleh di skip. Kemudian tambahkan dengan 300 ml air santan. Santannya ini aku dapatkan dari 1 bungkus santan instan berukuran 65 ml, ditambahkan air hingga totalnya 300 ml. Ada tips supaya nanti kuehnya tahan lama, sebaiknya santannya kita rebus dulu sampai benar-benar mendidih, kemudian didiamkan hingga suhu ruang baru dipakai ya. Itu adalah cara supaya nanti kue yang kita buat lebih awet. Nah, ini kita aduk dulu adonannya sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, selanjutnya kita akan bagi dua dengan berat atau dengan banyak sama rata ya. Kemudian yang bagian pertama kita tambahkan dengan pasta red velvet atau boleh diganti dengan pewarna makanan warna merah secukupnya. Dan kita aduk sampai tercampur rata, pokoknya sampai teman-teman mendapatkan warna merah atau warna yang teman-teman inginkan. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini ya teman-teman, warnanya cantik banget, menyala. Kemudian untuk yang warna putih, di sini aku menambahkan setengah sendok teh pewarna putih, kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Ini boleh di skip sebenarnya, cuman kalau untuk mendapatkan tampilan putih yang cantik banget, putih bersih gitu, teman-teman harus pakai pewarna makanan warna putih ya. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata, dan ini sudah selesai ya teman-teman.
Lanjut kita siapkan loyang. Di sini aku pakai loyang berukuran 20 kali 20 cm, kemudian kita olesi dengan minyak sayur secara merata seperti ini. Oke, loyangnya udah selesai kita olesi dengan minyak. Selanjutnya, setelah 15 menit dikukus, kelapanya ini sudah matang. Kita akan angkat. Kemudian kita masukkan loyang yang tadi sudah kita olesi dengan minyak sayur. Dan setelah itu kita juga akan masukkan adonan berwarna merah sebanyak 3 sendok sayur. Jangan lupa sebelum memasukkan adonan harus diaduk dulu ya teman-teman supaya tidak ada mengendap di bawah. Kemudian ratakan hingga seluruh loyang terlapisi dengan adonan berwarna merah. Seperti ini hasilnya. Kemudian kita ratakan ya. Kalau sudah kita akan tutup dan kukus selama 8 menit. Untuk lapisan pertama ini, lapisan berwarna merah kita kukus selama 8 menit. Setelah 8 menit dikukus, wow, warnanya cantik banget. Kemudian kita akan masukkan adonan putih, sebelumnya kita aduk dulu. Masukkan juga sebanyak 3 sendok sayur ya teman-teman. Dan kemudian kita ratakan sampai seluruh permukaan dari loyangnya ini tertutupi oleh adonan yang berwarna putih. Oke, setelah rata seperti ini, kita akan kukus kembali adonan yang kedua ini selama kurang lebih 15-20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita tutup rapat, dan setelah 15 menit dikukus, wow, hasilnya bagus ya teman-teman. Kemudian ini kita angkat, dan lakukan hal yang sama sampai adonannya selesai dikukus. Karena aku punya 2 loyang, jadi setelah loyang pertama matang, aku langsung masukkan loyang kedua. Loyangnya juga sudah diolesi dengan minyak sayur. Kemudian adonannya aku masukkan. Jadi ini satu resep aku dapat 2 loyang ya teman-teman. Sisa adonan berwarna merah dikukus selama 8 menit juga. Kemudian setelah 8 menit, masukkan adonan yang kedua, adonan yang warna putih, jangan lupa diaduk ya. Pokoknya lakukan hal yang sama seperti adonan yang pertama. Dikukus lagi selama 15 menit ya teman-teman, sampai kuahnya matang. Nah, ini adonan yang pertama tadi sudah matang, jadi kita dalam keadaan masih hangat, langsung saja kita sisir bagian pinggirnya supaya nanti lebih mudah untuk dikeluarkan. Kemudian di sini aku sudah pakai sarung tangan plastik ya teman-teman, supaya nggak lengket aja di tangan. Kita bantu keluarkan dan hati-hati jangan sampai sobek supaya nanti bisa lebih cantik tampilannya. Hasilnya seperti ini, dipindahkan ke alas kerja. Nah, kita akan gulung ya teman-teman. Kita menggulungnya dalam keadaan yang masih hangat supaya nanti bisa lebih mudah saat menempelnya. Untuk cara menggulungnya mudah banget, tinggal dilipat bagian ujungnya dan dengan bantuan tangan kita dorong aja seperti ini. Nah, udah jadi ya, kemudian kita gulung-gulung lagi supaya lebih rekat bagian tengahnya. Kemudian untuk bagian pinggirnya yang kurang rapi seperti ini, kita akan potong. Bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya wow, Masya Allah cantik banget, warnanya cerah, merahnya, putihnya, bagus banget ya. Nah, rapikan juga bagian sebelah kirinya, kita potong ujungnya supaya nanti tampilannya bisa lebih rapi dan lebih cantik. Untuk satu loyang ini aku akan membaginya menjadi 6 potong, atau teman-teman boleh bagi dengan sesuai dengan selera teman-teman, boleh lebih tipis atau lebih tebal. Disesuaikan saja dengan kebutuhan ya. Kalau di sini aku membagi adonannya atau satu loyang ukuran 20 kali 20 ini aku bagi jadi 6 potong, hasilnya seperti ini. Wow, lihat di hasilnya teman-teman, warna merah dan putihnya benar-benar menyatu, bagus banget, dan bentuknya juga lucu ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan baluri seluruh permukaan dari kue talamnya ini dengan menggunakan kelapa parut yang tadi sudah kita kukus. Hasilnya kurang lebih seperti ini, lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Terima kasih. Dan udah deh jadi, ini dia hasilnya, talam singkong warna merah putih, hasilnya Masya Allah cantik banget, gemoy, lentur, legit, pokoknya ini enak banget. Dan aroma dari red velvetnya benar-benar menggugah selera. Kalau dicocol dengan kelapa parutnya tuh enak banget deh, rasanya gurih, manisnya pas, dan bikin nagih. Kalau misalnya teman-teman nggak punya pasta red velvet, boleh banget diganti dengan pasta pewarna makanan warna merah, atau disesuaikan saja dengan yang teman-teman punya di rumah. Pokoknya selamat mencoba teman-teman. Insya Allah resepnya recommended banget untuk dijadikan ide jualan, acara-acara penting, atau hanya sekedar untuk suguhan keluarga. Oke, kita siapin dulu bahan-bahannya. Aku pakai setengah bungkus agar-agar plain atau tanpa rasa. Kemudian di sini ada 450 ml air, 1 saset susu kental manis, kemudian ada 4 sendok makan gula pasir, dan setengah potong dari buah naga. Aku pakai setengah aja supaya nanti warnanya bisa tetap cantik. Pertama-tama kita haluskan dulu buah naganya, jangan lupa dikupas ya kulitnya. Boleh dihaluskan menggunakan blender, boleh juga manual menggunakan garpu seperti ini. Pokoknya sampai teksturnya halus. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti yang ada di video ya teman-teman. Kalau sudah, boleh kita sisihkan dulu.
Oke, kita lanjut. Sekarang siapkan sebuah panci, kemudian masukkan 4 sendok makan gula pasir. Boleh ditambah, boleh dikurangin sesuai dengan selera. Kemudian setengah bungkus agar-agar plain. Ini kurang lebih sekitar 3/4 dari sendok makan. Dan 1 saset susu kental manis. Kemudian masukkan juga buah naga yang sudah kita haluskan. Dan lanjut kita akan tambahkan dengan 450 ml air. Kita masukkan semuanya seperti ini. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, sekarang kita akan pindahkan pancinya ke atas kompor dan nyalakan api ke api yang sedang saja. Kita akan masak ini agar-agarnya sambil diaduk-aduk seperti ini ya teman-teman, sampai nanti mendidih. Setelah dimasak beberapa saat sambil diaduk-aduk seperti ini, pudingnya sudah mendidih ya teman-teman. Kemudian kita bisa matikan dulu apinya. Terus kita aduk-aduk dulu sebentar sampai uap panasnya hilang. Oke, kalau sudah ini kita angkat ya teman-teman pudingnya. Kemudian di sini aku sudah siapkan 2 jenis cup. Yang pertama lebih kecil dan yang kedua adalah cup yang akan kita pakai berukuran 65 ml atau disesuaikan saja dengan puding yang teman-teman mau pakai cupnya. Kemudian kita posisikan miring seperti ini. Pokoknya lakukan saja seperti yang ada di video karena insya Allah aku jelas banget ya ngasih taunya yang di video. Kemudian kita masukkan sekitar setengah bagian dari gelas yang sudah kita miringkan. Nah, kurang lebih hasilnya seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya posisinya masih kurang baik atau kurang benar, kita benarkan saja dengan menggunakan tangan pelan-pelan, jangan sampai tumpah. Dan kalau sudah, ini pudingnya akan kita tunggu sampai setengah set ya teman-teman. Sembari menunggu puding yang pertama ini set, kita akan buat lapisan kedua. Di sini sudah aku siapkan 1 bungkus susu UHT dengan takaran 250 ml. Kemudian aku juga punya air biasa 200 ml dan bahan-bahan lainnya. Siapkan panci bersih, masukkan setengah bungkus agar-agar plain sisa dari adonan yang pertama. Lalu tambahkan dengan 4 sendok makan gula pasir, 1 saset susu kental manis atau setara kurang lebih sekitar 40 gram. Tambahkan 200 ml air dan 1 bungkus susu UHT dengan takaran 250 ml ya. Atau keseluruhan dari cairan ini boleh diganti dengan susu UHT atau juga boleh diganti dengan santan cair. Pokoknya disesuaikan saja dengan selera teman-teman masing-masing. Kemudian semua bahan ini akan kita aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur, baru kita akan masak di atas api sedang. Kita masak sambil terus diaduk ya teman-teman supaya nanti susunya tidak pecah. Nah, kita pakai api sedang nggak apa-apa, tapi terus diaduk sampai nanti kurang lebih dia mendidih seperti ini. Nah, setelah mendidih kita matikan apinya dan kembali diaduk sampai uap panasnya sedikit menghilang. Kalau sudah, ini bisa kita angkat. Dan kembali lagi ke wadah yang sudah berisi setengah bagian dari jelly buah naganya. Dan ini setengah set ya teman-teman, sudah membentuk lapisan yang bisa dibilang agak keras di bagian atasnya. Dan kita posisikan seperti pada umumnya dan tuang lapisan yang berwarna putih. Dari satu resep ini aku mendapatkan hasil sekitar 13 pieces jelly yang berwarna merah dan putih dengan sisa jelly buah naga ada sekitar 2 cup. Jadi nanti kalau misalnya mau dijadikan ide jualan, teman-teman bisa kalikan 2 saja atau bisa dirubah lagi resepnya sesuai dengan selera teman-teman ya. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya puding lapis susu buah naga yang super duper cantik banget. Dan ini adalah hasil yang murni dari buah naganya. Karena ada sisa yang separuh-separuh tadi, jadi aku lebur lagi dan aku satukan jadi 1 cup seperti ini. Lihat ya teman-teman, selain tampilannya yang cantik, tekstur dari pudingnya ini super duper lembut banget. Lihat, ini menyatu dengan sempurna seperti ini ya, warnanya Masya Allah cantik banget. Dan rasanya manisnya pas menurutku, teksturnya lembut, creamy, susunya sangat terasa banget. Pokoknya recommended untuk teman-teman coba di rumah. Bisa dijadikan ide jualan, ide snack box, atau ide bekal anak, atau dijadikan sebagai program di posyandu mungkin lebih cocok ya. Karena yang pasti tampilannya cantik dan juga bergizi pastinya. Kalau misalnya mau dijual tinggal ditambah dengan stiker cantik dan gemoy seperti ini dan siap untuk dipasarkan. Oke, sekian dulu video kali ini teman-teman, selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.